إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Malam ini kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di majelis yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, majelis ilmu yang lebih tinggi nilainya majelis ilmu ini daripada majelis zikir. Dan kalaupun dimasukkan majelis ilmu ini ke dalam majelis zikir, maka dikatakan majelis ilmu ini lebih tinggi nilai, setinggi-tinggi nilai majelis zikir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikatnya, di hadapan majelis yang lebih mulia daripada majelis kita ini, yaitu majelis para malaikatnya. Menyebut-nyebut kita dengan kemuliaan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Majelis ilmu kita malam ini akan membahas masih tetap permasalahan akidah. Permasalahan yang dibutuhkan oleh seorang yang paling alim di muka bumi. Sosial yang ada tidak terkecuali membutuhkan ilmu ini, ilmu akidah. Karena setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dituntut untuk mengenal siapa Allah, di mana Allah, apa hak-hak Allah atasnya, dan apa hak-hak dia terhadap Allah. Dengan pengenalan ini, maka seseorang akan tahu diri. Sehingga dengan ilmu akidah ini juga dia akan tahu diri, siapa dirinya, di mana kedudukan dirinya. Dan dengan ilmu ini kita akan tahu kepada siapa kita berwala, berloyalitas, dan dari siapa kita berbarok, melepaskan diri dari
segala keterikatan, atau dengan istilah lain melakukan permusuhan terhadap siapa kita seharusnya. Ini akidah. Sehingga dengan al-wala wal bara ini kita tahu siapa kawan dan siapa lawan. Ikhwani fiddin azzakumullah. Dalam kita menghindarkan diri dari segala fitnahnya hidup di dunia, kita perlu lima perkara penting secara pokok. Pertama, kita perlu manhajul fahm, artinya thariqatul fahm, bagaimana atau sistem memahami agama ini. Kedua, thariqatul amal, sistem beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Yang dimaksud dengan manhajul amal di sini ialah perkara aulawiyat, perkara prioritas, mana dulu yang kita amalkan dari amalan-amalan yang wajib kita amalkan daripada ilmu tersebut, agar kita tahu bahwa kita ini sangat terbatas umur, berarti sangat terbatas waktu, berarti pula sangat terbatas tenaga, berarti pula sangat terbatas kemampuan, serba terbatas, bahkan serba sangat terbatas. Oleh sebab itu tidak mungkin kita bisa atau mampu mengamalkan seluruh amalan yang harus kita amalkan. Tidak mungkin kita bisa menggunakan segala ilmu itu untuk kita tuangkan seluruhnya dalam waktu kita hidup di dunia ini. Dan kemampuan kita juga membatasi kita untuk bisa menjangkau seluruh amalan-amalan tersebut. Maka di sini diperlukan manhajul amal. Perkara kedua, manhajul amal, di situ kita tahu dalam segala amalan kita. Umpamanya kita akan dakwah, mendakwai seorang individu. Pada individu ini ada segala kemaksiatan, segala kemaksiatan. Dia penzina, dia pencuri, pemabuk, dia melakukan kemusyrikan, dukun, jimat, segalanya dia lakukan. Dia pecandu musik, dia pakaiannya musbil, menutup mata kakinya, dia mencukur jenggotnya, segala ada pada dia. Dengan manhajul amal, dengan thariqatul amal, dengan aulawiyat, kita tahu mana dulu yang kita peringatkan dia ini, mana dulu nahi mungkar yang kita berlakukan terhadap dia. Apakah kita bilang kamu jangan dengar musik itu haram, padahal dia itu musyrik, ahli dukun? Apakah kita akan bilang jangan mencukur jenggot itu haram dicukur, padahal dia itu lebih hebat dari sekedar mencukur jenggot, zina dan syiriknya dan sebagainya. Nah, di sini perlu manhajul amal. Dan yang ketiga, kita perlu untuk mempunyai ilmu yang sahih. Ya,
ilmu yang sahih. Sehingga dengan ilmu yang sahih yang sudah disetir oleh manhajul fahm tadi, sistem pemahaman yang tepat akan bisa memanfaatkan ilmu yang benar itu pada tempatnya. Dan dengan manhajul amal, sistem pemahaman yang tepat, akan bisa mengamalkan ilmu itu pada tempatnya. Bisa tahu dengan ilmu yang sahih ini mana yang ilmu yang paling utama dari segala ilmu. Dan kemudian perlu adanya yang keempat, taqwallah. Taqwallah, yang dengan taqwallah itu seseorang akan berusaha melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwanya, pembersihan jiwanya dari kotoran-kotoran yang menghalangi antara dia dengan nur Allah, dengan hidayah Allah. Dan dengan taqwallah itu akan terus bertambah hidayah Allah, dan dia terus akan terbimbing di jalan Allah. Yang kelima, terus-menerus kita perlu niat yang salihah, sehingga taqwallah kita itu akan terus bertambah dengan niat yang benar. 5 perkara ini penting sebagai perkara pokok. Ikhwani fiddin azzakumullah, sekian banyak orang sesat karena sesat dalam 5 perkara ini. Ya. Maka dengan sebab inilah melalui forum majelis ilmu yang kita berharap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berniat lillah fillah datang ke majelis ini, akan terbuka pemahaman yang tepat bagi kita terhadap perkara-perkara ini tadi. Buku yang kita bahas malam ini ialah Al-Usulus Salasah, sebagai buku yang termasuk silsilah dari pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku pertama dalam memahami silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah Al-Usulus Salasah ini. Kita kembali ke Al-Usulus Salasah. Sementara halaqah Fathul Majid akan kita sampaikan, akan kita adakan insyaallah di Mujahidin. Kita lanjutkan halaqah Fathul Majid. Al-Usulus Salasah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis Al-Usulus Salasah di kala umat Islam dalam separah-parah keadaan di Najd waktu itu, tempat beliau berada. Kemusyrikan sampai akhirnya sulit dibedakan antara musyrikin zaman jahiliyah dengan musyrikin di kalangan muslimin yang ada zaman beliau itu. Tetapi dengan berkat Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah beliau, maka dakwah tersebut dalam tempo belasan tahun atau mungkin beberapa puluh tahun membersihkan segala bentuk kemusyrikan yang zahir yang terdapat di Najd dan sekaligus di Hijaz dengan dakwah beliau ini, sehingga Najd dan Hijaz melalui dakwah beliau
Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari madahir syirkiyat, bentuk-bentuk nyata dari kemusyrikan. Kita baca al-usulus salasah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'lamu arba'a masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi was-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza. As-sabru 'alal adza fihi. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita semua, ta'lamu arba'a masail, kamu mengetahui 4 perkara, 4 perkara penting. Al-ula, yang pertama ialah al-ilmu, mengetahui ilmu. Al-ilmu dengan alif lam ta'rif, ilmu yang khusus, ilmu yang tertinggi. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabi, mengenal nabinya, dalam hal ini sirah. Kalau ilmu ma'rifatullah itu ilmu al-aqidah, sedangkan ilmu ma'rifah nabiyihi itu ilmu sirah. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, yakni mengenal syariat Islam, ilmu syariah. Apakah itu ilmu as-sunnah an-nabawiyah sebagai dalil-dalil syariah? Apakah itu ilmu tafsir untuk memahami Al-Quran sebagai dalil qat'i daripada syariah? Dan ilmu-ilmu alat yang lainnya yang berkaitan dalam rangka memahami dalil-dalil syariat tersebut. Karena dalil-dalil kebenaran Islam itu, dalil-dalil syariat itu berbahasa Arab, maka ilmu-ilmu bahasa Arab termasuk dalam kaitan ilmu-ilmu tersebut. Juga segala ilmu-ilmu yang berkaitan dalam rangka memahami syariat, yakni dalam membahas manhajul faham, seperti ilmu mustalah al-hadis, ilmu untuk mengenal bagaimana cara hadis Rasulullah SAW itu sampai kepada kita dengan cara yang meyakinkan, ilmu sunnah. Dan segala yang berkaitan dengan ilmu mustalah al-hadis, ilmu tafsir, ilmu usulul fiqh, dan berbagai ilmu-ilmu yang lainnya yang tergabung dalam ilmu-ilmu alat. Yang kedua yang perlu diketahui oleh muslimin adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan tidak dikatakan ilmu kalau tidak diamalkan. Sehingga tidaklah seorang dikatakan alim
kalau dia tidak beramal dengan ilmunya. Sebab ilmu yang tidak diamalkan itu bukan ilmunya muslimin. Itu adalah ilmunya ilmunya Yahudi, ilmunya al-maghdubi alaihim, ilmunya golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beramal dengan ilmunya. Jadi ilmu muslimin tidaklah ilmu yang untuk jidal, tetapi ilmunya muslimin itu untuk diamalkan. Tidaklah puas seorang muslim yang menuntut ilmu kecuali dia setelah mengamalkan ilmunya, baru puas dia. Bukan hanya beramal dengan ilmu tersebut, tetapi yang ketiga, as-salisah ad-da'wah ilaih, berdakwah kepada ilmu tersebut, untuk memahami ilmu itu dan mengamalkannya. Sebab orang yang beramal tanpa ilmu ini bukan amalnya muslimin, melainkan amalnya Nasara. An-Nasara itu beramal tanpa ilmu, sehingga mereka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adh-dhallin dalam Al-Fatihah. Jadi amalnya muslimin harus memakai ilmu, dan tidaklah itu dikatakan amalnya muslimin kalau tanpa ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan kaum muslimin akan meniru kaum-kaum sebelum mereka. Sampai pun mereka masuk lubang biawak, kaum muslimin akan ikut masuk lubang biawak. Yaitu kaum Yahud wan Nasara. Akan timbul di kalangan kaum muslimin orang-orang berilmu tanpa beramal dengan ilmunya, dan orang-orang beramal tanpa ilmu seperti kaum-kaum sebelumnya. Ini adalah tindakan tasyabbuh, menyerupai kaum-kaum yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah ilaih, ad-dakwah ilaih itu bukan dakwah hanya semata-mata menyebarkan ilmu, tapi menyebarkan ilmu itu dan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ini dakwah. Jadi dakwah itu bukan semata-mata kegiatan ilmiah saja, tetapi dakwah itu ialah di samping dia didasarkan di atas ilmu, tapi juga dia mempunyai amalan-amalan nyata untuk mendatangkan barokah Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah tersebut. Dan sekali lagi perlu ditekankan, bukanlah dakwah Islamiyah kalau hanya semata-mata ilmiah saja tanpa memberikan teladan-teladan daripada ilmu tersebut. Dan bukan pula dakwah Islamiyah hanya semata-mata beramal tanpa tahu amalan ini apa dalilnya, tanpa tahu amalan ini untuk apa. Hanya semata-mata karena mbah-mbah kita telah mengamalkan ini, ya kita rame-rame ikut meramaikan syiar Islam katanya. Loh kok tahu kalau ini syiar Islam? Ya mbah-mbah kita dulu mengamalkan menyatakan bahwa ini syiar Islam. Ini bukan dakwah Islamnya. Betul-betul dakwah Islamnya harus di atas ilmu yang sahih dan amal yang berdasarkan ilmu. Yang keempat,
as-sabru 'alal adza fihi. Perkara yang harus diketahui oleh kaum muslimin ialah bersabar dalam menghadapi berbagai gangguan-gangguan di dalam berdakwah tersebut. Sebab masalahnya dakwah ini tadi dikatakan ilmu dan amal. Kalau mungkin dengan ilmu saja itu banyak orang berbicara Islam, tapi dia sama sekali tidak menyinggung kepentingan semua orang. Dengan enak dia berbicara Islam dan tidak ada masalah. Ya, karena memang dia hanya berbicara ilmu Islam, atau mungkin dikasih nama oleh orientalis dengan Islamologi. Islam menurut uteknya sendiri atau menurut dengkulnya sendiri. Nah, ini tidak ada masalah kalau bicara Islam dari sudut ini. Tapi kalau bicara Islam dari sudut ilmiah, kemudian amaliyah, nah ini yang menimbulkan masalah. Akan banyak orang yang tersinggung. Pasti. Walaupun kita sama sekali tidak boleh berniat nyinggung orang. Walaupun dakwah itu tidak berarti dalam rangka untuk membalas dendam. Tidak boleh. Dakwah itu niatnya demikian. Dakwah itu betul-betul harus lillah fillah. Dan niatnya betul-betul dalam rangka menyebarkan rahmah Islam di seluruh muka bumi. Karena sifat daripada Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana sifat Rasulnya. Jadi tidak boleh seorang da'i itu mempunyai sikap sebagai politikus. Yakni kalau politikus itu memang cari musuh. Ya, walaupun tidak ada musuh, dia menganggap sekitarnya musuh. Tapi dai ingin menyampaikan rahmah Islam itu kepada semuanya. Tapi ingat, jangan dikira dengan demikian kemudian dia tidak akan didatangi atau dihadapi oleh musuh-musuh yang sama sekali dia tidak cari itu. Nah, maka yang keempat di sini dalam hal yang berkaitan dengan ilmu Islam, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyih, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, adalah sabar dalam menghadapi adza fihi, dalam menghadapi segala gangguan-gangguan dalam perjalanan dakwah tersebut. Wad dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Dalil daripada penjelasan yang di atas ialah surat Al-Asr, surat yang dihafal oleh kita semua. Surat Al-Asr ini
Dikatakan oleh Imam Syafi'i, qala Syafi'iyu, di bawah itu berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lau ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, kepada atau atas para makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali hanya surat ini saja, lagafathum, niscaya ini cukup bagi mereka. Nah, yakni seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan apa-apa bagi makhluk, peringatan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat ini sebagai hujjah terhadap mereka. Surat Al-Asr, di sini terdapat 4, dan mal'un, terkutuk pula apa-apa yang ada padanya. Dunianya dikutuk, dan apa seisi dunia itu dikutuk. Ini dasarnya dunia. Makanya dinamakan dunia. Dunia itu artinya dani, perkara yang rendah. Ya. Illa zikrullah, yang terkecuali dari kutukan Allah Subhanahu wa taala ini ialah zikrullah. Kemudian yang kedua ialah alim. Seorang yang berilmu dengan kriteria ilmu yang disebutkan tadi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ini orang yang demikian, yang kemudian beramal dengan ilmunya, ini selamat dari kutukan. Wa muta'allimun, yang ketiga yang selamat dari kutukan, yang terkecuali dari kutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ialah orang yang muta'allim. Dia berusaha belajar ilmu yang hak ini tadi. Ya. Ini yang selamat dari kutukan. Innal insana lafi khusr. Memang sesungguhnya manusia ini sesungguhnya dalam kerugian. Ta'kid dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'kid dari Allah Subhanahu wa taala ini, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. La fi khusr illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Ialah orang yang mempunyai ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ialah orang yang mempunyai ilmu tentang ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Ini orang yang beriman, sehingga dia terbimbing beramal dengan ilmu-ilmunya itu. Wa amilus salihat, beriman dengan ilmu-ilmu tadi, ya, beriman yang dibekali oleh ilmu-ilmu tadi, kemudian beramal dengan ilmu tersebut, wa amilus salihat, wa tawasau bil haq, berdakwah kepada ilmu tersebut dan berdakwah untuk mengamalkan ilmu tersebut, wa tawasau bis sabr, bersabar untuk menjalankan dakwah tadi. Ini persyaratan
seseorang untuk bisa selamat dari kerugian. Kerugiannya yaitu tadi dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang di dadanya tidak ada Al-Qur'an, tidak ada As-Sunnah, tidak ada ilmu yang berkenaan dengan ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, ma'rifatul Islam, dan kemudian anggota tubuhnya ini tidak ada kaitannya dengan amal saleh, beramal dengan ilmu-ilmu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dia ini bangkai hidup, suram masa depan orang tersebut. Dan yang bisa menyelamatkan dia dari status sebagai bangkai hidup, sebagai mal'un yang terkutuk ini, ialah dengan beriman tadi yang harus didukung oleh ilmu-ilmu tersebut, dan kemudian beramal dengan iman, dengan ilmu tersebut, dan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, juz 1 safhah 45, juzul awal, halaman 45. Babul ilmi, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Disediakan bab khusus oleh Bukhari di dalam halaman-halaman pertama sahihnya, yaitu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Harus ada ilmu, bab keharusan adanya ilmu sebelum berkata dan beramal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Masya Allah. Dalilnya, kata Bukhari, kenapa saya meletakkan bab ini, ialah firman Allah Ta'ala, fa'lam. Coba, perintah Allah Subhanahu wa taala di sini, di ayat ini, fa'lam, menyuruh kita untuk berilmu. Annahu la ilaha illallah, bahwasannya Allah itu adalah zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Yakni sebelum kamu mengucapkan la ilaha illallah, kamu harus fa'lam, harus betul-betul tahu apa ucapan itu. Wastaghfir li dzambik, sebelum pula kamu istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosamu, harus kamu berilmu tentang siapa Allah itu. Sebab kamu kalau tidak demikian tidak mempunyai semangat istighfar. Tapi kalau kamu mengetahui Allah itu adalah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, sampai ilmu itu kepada kamu tentang sifat Allah ini, begitu kuatnya kamu dalam istighfar, dan tidak mungkin kamu akan putus asa. Dengan bab ini menunjukkan bahwa di kalangan para ulama, mereka memahami dengan pemahaman yang seperti yang dibahas tadi, yaitu ilmu sebelum
segala sesuatu yang lainnya. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'lamu hadhihi thalathi masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas setiap muslim pria dan muslim wanita untuk mengetahui 3 perkara, wal amalu bihinna, dan beramal dengan 3 perkara tersebut. Jadi tadi berkaitan dengan ilmu kita harus mengetahui 4 perkara. Sekarang berkaitan dengan amal kita harus mengetahui 3 perkara. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Bahwasanya bahwasanya Allah khalaqana, telah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah telah memberi rezeki kepada kita. Allah yang maha pencipta dan maha pemberi rezeki telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Suatu pekerjaan yang besar, yaitu mencipta makhluk-makhluknya dan sekaligus menjamin rezekinya. Pekerjaan besar ini harus diketahui, lam yatrukna hamalan. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita sia-sia, hanya sekedar mencipta, kemudian membiarkan kita begitu saja seperti keyakinan orang Hindu. Ya, Allah ada zat yang hanya mencipta saja, kemudian setelah itu nganggur. Tidak demikian. Ada tuntutan-tuntutan setelah penciptaan itu. Karena penciptaan itu sendiri adalah suatu amalan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin amalan besar itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mempunyai tujuan yang besar. Oleh sebab itu disebutkan bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus para rasul. Karena memang amalan besar ini tidak mampu pada dasarnya manusia menjalankannya. Oleh sebab itu Allah selalu membantu manusia untuk bisa menjalankannya dengan mengutus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati rasul itu niscaya dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa yang mendurhakainya masuk neraka. Ini kalau hanya diberitakan saja tanpa berita ini diyakini, tidak ada arti apa-apa berita ini. Mungkin nilainya bagi orang yang tidak meyakini berita ini sama dengan berita komik. Ya, seperti baca komik, malah mungkin baca komik lebih asyik. Kalau dengar berita ini ngantuk-ngantuk mungkin. Tapi permasalahannya kalau berita ini kita terima dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berita ini adalah berita besar. Sehingga Abu Lahab bangkit menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab memang menerima berita ini dengan sama sekali tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja naik ke bukit untuk memberitakan ini. Untuk memberitakan siapa yang mentaat, Allah telah mengutus Rasul
Siapa yang mentaatinya dia masuk surga, siapa yang mendurhakainya dia masuk neraka. Untuk memberitakan hal ini, naik ke bukit memanggil seluruh kaum yang ada di Mekah. Seluruh Quraisy diproklamirkan berita ini. Dan berita ini ditentang keras oleh Abu Lahab. Paman sendiri, paman Rasulullah SAW sendiri. Dan dengan penentangan Abu Lahab ini, maka Abu Lahab adalah orang kafir pertama dari umat Muhammad SAW. Sejak dia menentang atau meremehkan berita ini, maka Abu Lahab dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang pertama yang ditunjuk hidung oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Muhammad bahwa dia itu kafir. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menganggap berita ini bukan berita ringan. Sehingga Allah memerlukan untuk menurunkan satu surat khusus laknat kepada Abu Lahab dan istrinya. Karena dia meremehkan berita ini. Kalau begitu berita ini sangat dahsyat. Sehingga Rasulullah SAW memberitakan kepada Quraisy bahwa berita ini lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada berita bahwa sepasukan tentara musuh akan siap-siap menyerang kalian. Ini berita dahsyat. Maka berita ini tadi, siapa yang ketahuilah bahwa Allah telah mengutus Rasulnya, siapa yang mentaatinya masuk surga, siapa yang mendurhakainya masuk neraka. Ini berita lebih dahsyat daripada berita perang tadi, pengumuman perang tadi. Pengumuman perang manapun masih kalah dahsyat dengan berita ini tadi. Karena dengan turunnya berita ini, maka spontan manusia langsung terpecah menjadi dua golongan. Ya kafir, ya mukmin. Dan subhanallah, yang semula persatuan di kalangan Quraisy itu didasarkan kepada qaumiyah, kepada qabailiyah, kepada damawiyah, irqiyah, berpindah langsung dengan berita ini. Sejak hari ini berpindah kepada taat kepada Rasulnya, kepada Rasulullah SAW. Ini yang didasarkan kepada perkara inilah persatuan umat. Taat kepada Rasulullah SAW. Maka tidak boleh ada siapapun yang berbicara persatuan Islam kalau tidak dia itu termasuk orang-orang yang taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Zindiq, dia itu zindiq kalau dia itu berbicara menyerukan persatuan Islam tanpa keharusan taat kepada Rasulnya. Tahu zindiq? Orang yang menampilkan keislaman padahal dia menyembunyikan kebencian pada Islam. Munafik kelas wahid. Kelasnya Abdullah bin Ubay. Kalau ada orang yang menyerukan persatuan tanpa keharusan taat kepada Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa dia itu ya jahil, ikut-ikutan saja seperti kaset, atau dia itu zindiq, merencanakan sesuatu kejahatan terhadap Islam dan muslimin. Jadi berita ini memang berita besar. Barang siapa yang mentaati Rasulnya, dia masuk surga. Barang siapa yang mendurhakainya, dia masuk neraka. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba.
Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat kepadaku dia tidak mau masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Dalil penegasan pertama ini ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai syahidan alaikum. Dia akan menjadi saksi atas kalian. Kalau kalian durhaka kepada rasul, maka kalian akan berhadapan dengan para rasul itu di yaumil qiyamah sebagai saksi atas kalian, sehingga kalian memang pantas untuk masuk neraka. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia paling kafir dalam sejarah, yaitu Fir'aun. Sebagai orang yang paling ingkar kepada Rasul Allah Musa alaihi salam, fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun pun mendurhakai rasulnya. Fa'akhadnahu akhdhaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang sekonyong-konyong, yang dahsyat. Siksaan itu yang sama sekali tidak diduga. Di saat kesombongan yang paling puncak dari Fir'aun dalam mentaati Rasul, gengsinya merasa terusik dengan datangnya perintah untuk mentaati Rasul. Padahal selama ini Fir'aun telah berhasil menjadikan manusia sebagai hamba sahayanya. Diwajibkan kepada seluruh manusia untuk taat kepada Fir'aun dengan mutlak. Tiba-tiba datang perintah untuk mau taat kepada orang lain, kepada Musa alaihissalam, anak angkatnya, bekas anak angkatnya. Berita ini sangat dahsyat bagi Fir'aun, sehingga dia dengan Haman sebagai penghasutnya, Perdana Menteri yang mendampingi dia untuk menghasut dia, akhirnya menjadi orang yang paling kafir terhadap Rasul Allah Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala siksa dia dengan siksaan yang sama sekali tidak diduga oleh Fir'aun. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan menentukan
masa depan manusia seluruhnya. Ats-tsaniyah, perkara kedua dalam beramal dengan ilmu itu. Jadi perkara pertama dalam beramal dengan ilmu tadi yang harus diketahui ialah harus taat kepada Rasulnya. Dan harus diyakini dengan taat ini akan memberikan jaminan masa depan pasti kepada kita di akhirat nanti. Beramal itu dalam rangka taat kepada Rasulnya. Ya. Perkara kedua, annallaha la yarda ayyushrika ma'ahu fi ibadatihi ahadun la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha kalau dia itu disekutukan dengan para hamba-hambanya, disekutukan dengan seorang pun dari para hamba-hambanya, disekutukan oleh siapapun, dengan siapapun, baik itu disekutukan dengan para malaikat sebagai hamba-hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, ataupun dengan nabi-nabi yang diutus, maka harus diketahui di sini dengan syirik akan membatalkan nilai amal tersebut. Nah, ini adalah manhaj bagi kita. Ini adalah sistem bagaimana kita untuk memulai amal. Bahkan sekaligus kita dengan ini bisa mendapatkan manhajul faham. Bagaimana memahami amalan-amalan itu. Apakah amalan itu baik atau buruk. Sehingga kita bisa tahu orang ini beramal benar-benar dengan sunnah Rasulullah atau tidak. Karena disebutkan di sini, pertama tadi harus amalan itu dalam rangka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau amalan itu dicampur dengan bid'ah sebagai sikap durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rusaklah amalan tersebut. Yang kedua, amalan itu harus bersih dari syirik. Kalau amalan itu walaupun amalan sunnah yang bagaimanapun tingginya, maka batallah amalan itu kalau di situ tercampur oleh syirik. Maka yang kita serukan dulu agar manusia itu selamat dari neraka ialah tauhidullah. Ya. Ahlul bid'ah telah membingungkan umat dalam perkara aulawiyat, prioritas amalan. Ada ahlul bid'ah yang tidak mau mempermasalahkan tauhid dan syirik karena yang dia inginkan persatuan, katanya. Kalau kita mempermasalahkan tauhid dan syirik akan memecah belah barisan umat Islam. Subhanallah. Ya miskin, apa yang kamu harapkan dari barisan yang di situ ada musyrikin? Apakah mungkin barisan itu akan mendapatkan nasrullah kalau di situ terdapat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Terdapat bid'ah. La barakallahu fi. Allah tidak akan memberkati amalan tersebut. Ada lagi ahlul bid'ah yang tidak mau atau sinis kalau ada orang berbicara tentang tauhidullah. Tauhidullah terus yang dibicarakan lah, pembicaraan
tentang daulah kapan? Daulah apa yang kamu akan dirikan ya miskin? Apakah daulah musyrikin atau daulah tauhid? Kalau kamu tidak mau membicarakan tauhid ini atau sinis terhadap pembicaraan tauhid ini, menganggap pokok perkara pembicaraan tentang daulah, sementara pembicaraan tentang tauhid dianggap sebagai perkara sambilan. Ahlul bid'ah yang lainnya membicarakan kepada umat ini perkara fadail. Fadilah amal salat berjamaah, fadilah pakai jenggot, fadilah pakai gamis, fadilah pakai imamah, fadilah zikir ini, fadilah zikir itu. Sementara dia tidak mau membicarakan tentang fadilatut tauhid, keutamaan tauhid, dengan alasan tazkiyatun nafs dulu. Tazkiyatun nafs yang dilakukan ahlul bid'ah lain dengan tazkiyatun nafs yang dilakukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah melakukan tazkiyatun nafs ruhiyan wa jasmaniyan. Rohnya, yaitu tauhidnya, ditanamkan, dibersihkan rohnya dari syirik, kemudian badannya diterapkan padanya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi ahlul bid'ah hanya menjalankan tazkiyatun nafs pada badannya toh. Jenggotnya panjang, gamisnya, imamahnya, zikirnya lama, sholatnya di masjid, tapi dia masih tetap musyrik, kotor hatinya, penuh dengan bulu babi. Yani syirik-syirik penuh pada hatinya. Kecintaan kepada bid'ah, kebencian kepada